kita maksimalkan persiapan untuk bisa di politik kan kita kendala lagi. Ada yang banyak. Soal tadi penentuan ini, Bang, kapten kan ada kapten 1, kapten 2. Tapi kalau Joko kita tahu karena dari musim sebelum dia kapten. Penentuan untuk yang kapten kedua, sosoknya kenapa? Itu penentuannya berdasarkan apa ya? Oke, baik. Yang pertama, makasih ya. Untuk penentuan kapten ini bukan ditentukan oleh saya sendiri. Saya adakan rapat staf pelatih. Itu yang pertama, kita ambil keputusan Joko Susilo sebagai kapten pertama, kemudian Ajis Utagalung sebagai kapten yang kedua. Yang paling perlu dipahami adalah apa sih tugas seorang kapten kesebelasan. Yang pertama, seorang kapten kesebelasan itu tugasnya adalah menjadi pengganti peran pelatih di dalam suatu pertandingan atau permainan. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok kapten itu harus bisa menjadi panutan, menjadi contoh dari rekan-rekan yang lain. Yang ketiga, sebagai pemimpin, sebagai leader di dalam tim. Jadi artinya kita pilih Joko, kapten yang pertama, kemudian ada Ajis Utagalung, kapten yang kedua. Mereka memenuhi kriteria yang kita maksud tersebut. Di dua-dua di back ya, Bang? Iya, iya, dua-duanya di pemain bawah. Artinya Bang, untuk dua ini memang kita, kalau kapten kan biasanya dapat posisi reguler dalam tim. Artinya dua ini memang Abang membutuhkan di lini belakang sebagai pilar utama ya, Bang? Ya, kalau untuk masalah pilar utama itu semua tergantung daripada kondisi dia yang pertama, yang kedua dari latihan, yang ketiga kebutuhan dari strategi. Jadi nggak menentukan juga seorang kapten ya harus main terus juga, kita lihat situasi dan kondisi. Oke. Bang, mungkin untuk launching ini kan kita hari ini udah launching Anda siap untuk bertempur untuk pekan depan. Ini seperti apa sih Bang untuk launching ini gitu? Launching ini perkenalan ya, kita memperkenalkan kepada termasuk kepada rekan-rekan media, kepada supporter, kepada masyarakat Sumatera Utara bahwasanya launching yang dilakukan ini adalah mengetahui bahwasanya ini loh komposisi pemain PSMS tahun 2023-2024. Baik itu dari penjaga gawang sampai ke striker, jumlah kita ada 30 orang. Ya, iya. Oke. Berarti Bang itu genap 30 nggak ada lagi ini kan? Untuk sementara 30 orang ini kita maksimalkan untuk di putaran pertama ini. Dua pemain terakhir itu coach yang Dwiki Arya sama Ridho Syuhada, Ya. itu kemarin kan coach bilang ada pertimbangan, beberapa hari dipertimbangkan, akhirnya dia itu apa kira-kira alasannya coach? Oke, terima kasih ya. Ya, artinya kenapa saya bilang pertimbangan, mereka datang ke PSMS Medan, saya kan tidak tahu kondisinya bagaimana ya. Saya maunya pemain yang datang ke PSMS Medan ini betul-betul yang mau berjuang buat PSMS Medan. Karena jangan sampai datang kemari nanti malah dalam kondisi yang tidak baik. Jadi syukur alhamdulillah pemain yang datang ke PSMS Medan semuanya dalam kondisi baik dan semuanya mau bertarung buat PSMS Medan untuk bisa menembus Liga 1 tahun ini. Bang, itu kiper kan udah 5. Ya. Untuk ukuran satu tim sebenarnya kebanyakan ya? Itu atau gimana? Ya, Sampai 5 gitu? ya, jadi kenapa penjaga gawang kita ada 5? Sebenarnya yang kita gunakan nanti semua kita daftarkan, tetapi yang kita gunakan itu kan hanya 3. 2 ini kan pemain magang. Arti katanya apabila di tengah perjalanan kompetisi kita kan lumayan padat ya. Jadi apabila terjadi hal tak diinginkan di perjalanan, jadi kita masih punya stok penjaga gawang. Artinya seorang pelatih itu pasti lebih senang pemain banyak lebih daripada kurang. Kalau kurang kemana kita carinya ya? Yang nggak Apa? magang siapa namanya?
Apanya? Yang magang 2 orang namanya? Yang magang itu penjaga gawang kita ada Habi, kemudian ada Aditya. Iya. Terus pun ke-30 pemain ini sudah didaftarkan ya coach? Iya, semuanya pemain kita yang 30 ini semuanya kita sudah daftarkan ya, sudah kita daftarkan ke PSSI untuk mengikuti kompetisi Liga 2 tahun ini. Mungkin persiapan terakhir kita untuk laga perdana lawan Sada Sumur. Persiapan kita ya, kita sambil berjalan, kita masih ada waktu sekitar 4 hari lagi, kita maksimalkan persiapan untuk bisa pada pertandingan perdana kita dari Sabtu bisa memberikan hal yang positif lah, hasil yang terbaik buat PSMS Medan. Pemainnya nggak ada yang cedera. Sampai kondisi terakhir sampai akhir ini semua pemain alhamdulillah kondisi sehat. Rahmat kan udah sembuh. Rahmat juga sudah sembuh, alhamdulillah semua kondisinya sudah sehat, sudah bergabung dengan tim latihan. Bang, ini kan nanti mainnya di Stadion Baharudin. Iya. Kita kelebihan 1 minggu. Iya. Terus kemudian Sada Sumut kalah di laga perdana. Iya. Itu secara mental warga PSMS menganggapnya itu keberuntungan double-double nggak? Kalau masalah itu ya itu semua ada positif negatifnya Mbak ya. Jadi mereka sudah ada pertandingan perdana, artinya mereka sudah merasakan kompetisi Liga 2. Sementara kita juga belum. Sementara kita nanti ada di pertandingan perdana di tanggal 16. Jadi saya rasa kita siap, Sada juga siap. Kita juga berusaha untuk bisa memberikan hasil positif lah, hasil yang terbaik lah buat kita pertandingan hari Sabtu nanti. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak coach.